Sahabat Salum, Sahabat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja, suku mana saja pun, dari bangsa manapun, dari orang manapun yang mencintai akan hukum-hukum Tuhan, masuk hari Sabat ini, orang itu terima akan berkat. Amin. Amin. Sediakan ballpoint, catat sesudah ibadah, sesudah selesai khotbah, direnungkan lagi, dibaca ulang lagi, sehingga ibadah hari Sabat itu tidak sia-sia. Ini masih di Kejadian. Kemarin tidak masuk YouTube, kemarin kada ada sesuatu karena alatnya rusak. Pagi ini renungan kita Kejadian 6 ayat 1 sampai ke 22. Sekali lagi renungan kita pagi ini Kejadian 6 ayat 1 sampai ke 22. Karena ini masih bulan Januari. Khotbah yang lalu kemarin awal Januari itu bagaimana manusia itu secara umum sampai saat ini mereka telanjang secara rohani. Kenapa mereka telanjang secara rohani? Karena mereka meninggalkan perintah Tuhan atau melawan perintah Tuhan. Hari ini mari kita renungkan lagi Kejadian 6 ini. Kejadian 6 ayat 1 sampai ke 22. Silakan dibaca satu orang. Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Yahweh bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Yahweh, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Noah memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tuhan menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Noah, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai ke sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup.
dan bernyawa di kolong langit, dan segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk dan semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Noah melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian Haleluya. firman Tuhan. Ini ada satu tokoh luar biasa. Dia adalah Noah. Jadi Noah ya catat ulang ya. Bukan Nuh tapi Noah. Ini nama orang ini penting sekali ini. Ini adalah tokoh-tokoh besar mereka ini. Ya. Saya tidak tahu namanya Kristen ini. Kenapa sih dia kalau orang tidak terkenal, nama itu tetap saja. Tapi kalau orang-orang yang terkenal, itu dirubah semua nama-namanya. Noah, ya, Yosef, jadi Yusuf. Daud, jadi Daud. Salomo, dulu namanya Sulaiman lah. Sekarang dia rubah lagi, dia Salomo. Jadi kitab yang kita pegang ini, memang kejahatan manusia ini memang luar biasa. Ini termasuk kejahatan ya. Jadi merubah-rubah nama orang itu yang sudah mati itu kejahatan namanya. Tapi Kristen itu tidak merasa jahat. Ya. Kenapa sih Kristen ini tidak merasa jahat? Karena 99,9 itu orang Kristen gak baca kitab suci. Dan juga orang Kristen tidak baca namanya apa ya, kitab-kitab versi yang lain gitu kan. Tidak gitu kan. Jadi dia telan bulat-bulat aja apa yang dia dapat di Indonesia ini yang dia cetak ulang namanya Lembaga Kitab Indonesia ya gitu. Yang terjemahkan dulu pertama kan namanya Abdul Munsi, itu orang Muslim ya. Jadi Lembaga Kitab Indonesia itu kan dia cari uang, jadi dia catat buku ya. Jadi dia tidak pernah direstorasi namanya kitab suci ini. Jadi dibiarkan sampai saat ini kan. Jadi tidak mengenal lagi Tuhannya. Apalagi namanya Tuhan Yahweh itu kan sudah tidak ada lagi buku ini, sudah dihilangkan. Kadang-kadang bernama Allah Huru Besar semua, kadang-kadang Tuhan Huru Besar semua. Itu yang kita dapati. Dan saya teliti kitab suci ini banyak sekali terjemahkan di dalam yang salah. Ya, oleh karena itu hari ini ya, siapa sih yang kita pelajari ini? Tidak lain tidak bukan adalah namanya Noah ya. Bagaimana zaman khotbah saya yang kemarin, bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa dari Adam, Hawa sampai ke Noah ini. Jadi dosa itu bukan makin mengecil, dosa itu makin membesar, ya, makin membesar dan makin membesar. Akhirnya kalau kita lihat, tidak selamanya rohku tinggal manusia ini. Akan umurnya berapa? Tinggal umur berapa? 120 tahun gitu kan. Karena kejahatannya manusia ini, kalau kita lihat namanya Adam itu kan umurnya kan 930 tahun ya. Adam sendiri mati pun itu 930 tahun ya. Akhirnya manusia itu makin jahat ya, makin jahat dan dosa itu makin menumpuk. Akhirnya apa? Ya, sampai zaman Noah ya. Sampai zaman Noah itu keluarganya Noah banyak enggak? Saya tanya, keluarganya itu ya, sekandungnya dia itu kira-kira ada nggak? Banyak kan gitu. Tapi akhirnya apa? Noah saja yang diselamatkan dengan istri ketiga anaknya ya. Kalau kita lihat ini bagaimana peningkatan dosa itu kan, mereka kawin sembarangan aja deh, apa mau ibunya ke atau mau saudara perempuan segala macam, pokoknya kawin aja yang mereka sukai. Jadi peningkatan dosanya itu makin menggunung ya. Akhirnya sampai depan Noah, kalau kita baca coba ayat 3-nya tadi. Umurnya manusia katanya hanya 120 tahun. Coba baca
ayatnya 3 ini. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi tidak selamanya lagi rohku ini, kan kata, kenapa sih dia tarik, dia batasin umur? Karena dosa makin meningkat. Jadi dosa itu makin menjadi-jadi gitu kan. Akhirnya dihukumlah manusia ini. Nah, dihukum manusia, siapa yang benar-benar matinya sampai 120 tahun, siapa namanya? Mose. Mose ya. Jadi Mose itu meninggalnya 120 tahun. Mose juga pun saudara ya, Mose juga pun tidak masuk tanah perjanjian. Jadi belum menyeberang namanya Sungai Yordan, matilah Mose di situ. Coba satu orang, kita lihat tepat nggak ini dia batasin umur manusia itu. Yang pas benar-benar mati 120 tahun adalah Mose. Kalau kita baca Ulangan 34 ayatnya 7 di sana, ya, ini benar loh saudara ya. Jadi apa yang dia katakan Tuhan itu ya, Mose 120 tahun ya. Dia di puncak Pisgah itu, dia meninggal. Jadi dia tidak menyeberang Sungai Yordan ya. Ya, jadi dia belum masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nanti kita lihat ya, kenapa dia tidak masuk tanah perjanjian. Padahal orang ini dia luar biasa juga ya. Dia memperoleh kasih karunia juga, tapi dia tidak masuk. Kenapa dia tidak masuk? Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya, baca namanya tadi Ulangan 34 ayat 7. Mose berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Cobaan 120, matanya belum kabur, kekuatannya masih luar biasa. Inilah orang-orang yang luar biasa ya, seperti Noah ini. Makanya kebanyakan orang kalau baca Noah ini harus dibaca tuntas, memang yang 22 ayat ini, ya. Kalau kita tidak baca tuntas itulah, ya, makanya Kristen itu sekarang itu mereka kita hidup karena kasih karunia. Karena engkau itu tidak pernah baca lengkap kitab suci ini. Kalau engkau baca lengkap kitab suci ini, orang-orang yang memperoleh kasih karunia itu bukan orang biasa, bukan seperti orang Kristen, bukan. Ya, jadi Kristen itu dia tidak peroleh namanya kasih karunia. Kenapa saya bilang dia tidak memperoleh kasih karunia? Ikuti khotbah ini sampai tuntas, gitu. Ya, jadi orang-orang yang memperoleh kasih karunia itu, ya, orang-orang yang sudah ditentukan dari mungkin perut ibunya sebelum dia lahir di bumi ibu. Ya. Makanya kebanyakan Kristen dia baca hanya ayat 8-nya. Coba baca ayat 8 tadi, kembali kepada Kejadian 6 ayat 8. Dia baca di 8-nya di situ. Inilah yang mereka pakai sekarang orang Kristen. Oh, kami peroleh kasih karunia bukan karena melakukan Taurat. Ini benar-benar pembunuh ini yang membunuh dirinya sendiri maupun keluarganya ini. Hanya dia baca di 8-nya. Coba baca ayat 8. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Ya, jadi Noah itu memperoleh kasih karunia di hadapan apa? Yahweh. Kalau hanya baca di situ saja, kita tidak tahu. Tapi kalau kita baca selanjutnya ayat 9, perhatikan ayat 9. Perhatikan ayat 9. Jadi manusia yang memperoleh kasih karunia itu bukan orang-orang belangsatan seperti namanya orang Kristen ini. Jadi saya sebut namanya Kristen ya. Saya berani bertanggung jawab. Saya mengatakan Kristen ini dia tidak peroleh namanya kasih karunia. Ikuti khotbah sampai tuntas. Gitu? Dia tidak peroleh. Dialah bengkeroknya ini sekarang yang menantang namanya Tuhan ini, ya, Kristen ini, gitu. Kita boleh berdebat siapapun, gitu aja, ya. Saya udah bilang bawa kitab yang sama yang mana, yang namanya yang dicetak namanya Lembaga Kitab Indonesia itu kita bawa aja, kita pegang masing-masing, ya. Baru kalau ketemu debat kita jangan bawa buku-buku bapak gerejanya, jangan, ya. Bawa saja kitab ini yang masih kita pegang, bener nggak itu? Kan gitu kan? Kita lihat, makanya ikuti khotbah sampai tuntas. Ya. Ternyata ayat 9 tadi, ulang lagi. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak bercela. Dia tidak cacat. Ya. Ternyata Noah ini luar biasa. Jadi ini ya, makanya saya mengatakan, saya berulang-ulang, saya mengajak teman-teman gitu kan, bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu.
Jangan kau ini dari lahirmu sampai lu mati tidak pernah lu baca kitab suci. Akhirnya apa? Kau ditipu. Kau ditipu. Akhirnya Kristen kami yang paling benar. Akhirnya kau ikut saja. Tidak pernah engkau pelajari isi kitab suci ini. Coba kalau engkau pelajari kitab suci, makanya pasti engkau berani mengatakan bahwa namanya orang Kristen ini menantang Tuhan. Orang Kristen itu penantang utama. Ayo, siapa yang berani? Komentari aja yang saya sampaikan ini. Kita akan balas nanti. Dia menentang di mana? Kenapa seperti itu? Karena tidak dibaca ini. Makanya saya bilang pendeta-pendeta itu mereka kejar gelarnya saja. Mereka tidak perhatikan isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Entah bagaimana ini. Rata-rata pendeta itu macet di ayat 8-nya. Dia tidak lihat ayat 9-nya. Coba kan? Dan memang dia tidak pelajari secara lengkap kitab suci ini. Khususnya namanya tadi pasalnya Kejadian 6 ini. Dia tidak baca lengkap. Kalau dia tidak baca lengkap, coba sekarang kan kita lihat ini bahwa dia tidak cacat ini. Dia tidak cacat lah. Pokoknya dia tidak berdosa kepada Tuhannya. Noah ini coba diperintahkan suruh bikin kapal. Coba kalau orang normal kalau orang normal suruh bikin kapal di atas gunung, kira-kira mikir-mikir nggak? Ayo, mikir-mikir nggak? Nah, kalau kita gunung terus lautnya di mana? Karena kapal itu tempatnya di laut kan? Iya nggak? Nggak mungkin namanya kapal ada di darat. Kapal itu ada di laut supaya kalau ada nyebrang ke pulau lain pakai kapal ini supaya tidak tenggelam kan gitu kan. Disuruh namanya di darat. Coba namanya Mose ini namanya Noah ini kira-kira nolak nggak? Nolak nggak? Tidak. Nah pada waktu diperintahkan Tuhan tadi ini, kira-kira namanya kapal tadi simsalabim atau tahunan bikin kapal ini? Tahunan. Ini kapalnya ini 400 meter panjangnya. Lebar dan tinggi berapa tingkat itu? Coba kan? Dia bertingkat-tingkat. Sekarang jerapah saja pun jerapah itu bisa berapa meter itu? Bisa 5 meter lah mungkin jerapah itu dengan kepalanya di atas kan? Dan harus bertingkat. Memang kapal itu bertingkat, saudara. Coba bikin kapal itu tidak seperti bikin rumah taruh-taruh aja lah kan gitu. Bikin kapal itu kan benar-benar teliti supaya dia tidak bocor, saudara. Jadi bikin kapal pada waktu itu, makanya saya mengatakan ada nggak keluarga-keluarga dekatnya Noah ini? Ada nggak saudara-saudaranya pada waktu Noah ini melakukan pekerjaan ini? Ada nggak? Ada. Mereka pakai pikiran mereka normal. Ini orang sudah gila. Gila bikin kapal di darat. Jadi mereka biarkan saja nih orang gila katanya, saudara. Kenapa itu? Karena saudara-saudaranya ini udah zaman Adam itu sampai ke Noah itu tidak ada lagi. Jadi mungkin sudah tidak mengenal Tuhan lagi, tidak bergaul dengan Tuhan lagi. Akhirnya Tuhan itu tidak bicara lagi kepada saudara yang lain. Makanya kita lihat tadi kan Noah ini kan orang benar, saudara. Zamannya dia. Apakah zamannya dia itu namanya ribuan orang atau juta orang? Saya tanya. Ribuan. Dari Adam itu sampai kepada Noah ini kira-kira ratusan ribu atau juta? Pasti juta orang, saudara. Jadi manusia itu sudah jutaan, saudara. Jutaan, saudara. Kenapa saya bilang jutaan? Karena matinya orang dulu hampir 1000 tahun, saudara. Coba kan? Sekian lama ini, saudara. Sekian lama tidak ada yang menghiraukan, saudara. Akhirnya apa? Tibalah waktunya untuk menghukum bumi ini dengan air. Sampai namanya kapal ini selesai. Itulah makanya dia mengatakan bahwa Noah ini memperoleh kasih karunia. Bukan kasih karunia ini seperti yang pemahaman orang-orang Kristen itu, saudara. Bukan.
Orang-orang yang memiliki kasih karunia ini, khusus pemimpin-pemimpin langka di dunia. Ya kan? Saya ini kan berapa orang bersaudara sih? Ya? Dari keturunan satu nenek saya ini kan sudah ratusan orang. Ya, udah ratusan orang loh saudara ya. Coba kan, saya sampaikan ini mungkin 25 tahun, apakah ada orang nggak yang memperhatikan ini? Ini keluarga dekat saya. Sekalipun saya mengatakan mereka, saya baca loh isi, ini loh ada pasalnya, ini loh ada ayatnya. Mereka cuekin aja, gitu loh. Tapi ada nggak yang mendengar? Ada, tapi kecil sekali. Hampir-hampir tidak 1%. Ya, kalau 100% itu kalau 100% ya, kalau 100% satu persennya berapa? 10 orang ya? Ya? 100, misalnya 100 orang, hampir 1% berapa? 1. Ya, coba kan? Ya, kalau 200? 2. Ya. Jadi kalau saya lihat itu saudara ya, itu mungkin tidak ada, ya taruhlah mungkin 1% lah kan, begitu 1% lah kan gitu, 1% gitu kan. Kalau kita zaman Noah ini kan, kita lihat dari Adam sampai kepada Noah ini kan, hanya 8 orang loh saudara yang diselamatkan, kecil sekali gitu kan, kecil. Memang kalau saya lihat ini kan, contoh kan seperti saya khotbah ini, saya khotbah itu kan dan terus saya peringatkan melalui khotbah ini ya, supaya namanya menguduskan hari Sabat. Coba kita lihat nanti di Facebook itu ada nggak? Kecil sekali orang-orang yang merespon, ya. Makanya saya bilang ada 2 perempuan, ada 2 laki-laki, ya. Ini konsisten mereka ini, ya. Kalau perempuan 1 saya tahu, ya. Tapi kalau perempuan 1 ini, ibu-ibu ini, mungkin bukan dia Jakarta, ya. Yang 1 juga laki ini bukan dia Jakarta, di luar dari Jakarta. Tapi mereka konsisten, saudara. Saya perhatikan. Apakah keluarga saya ini, keluarga dekat saya, merespon nggak yang saya kasih Facebook? Nggak ada. Padahal saya kasih namanya sanksinya, hukumannya. Kalau kau melanggar, hukumannya begini gitu. Nggak ada. Biasa aja. Jadi saya renung. Itu oh benar juga zaman Noah ini. Ya. Sekalipun mereka lihat ini bikin segala macam, dianggap saya orang gila. Ya, dianggap Noah orang gila. Ya. Tapi apakah dia kendor iman? Tidak. Terus saya ini karena tidak ada mungkin penonton di YouTube ini kecil, terus saya mengendor. Tidak. Ya. Karena saya peroleh namanya kasih karunia. Ya. Jadi saya tidak sebanding-banding dengan Noah ya, gitu kan. Ya. Noah ini orang bersalah segala macam dan pernah mengalami. Saya kan belum, ini kan begitu kan. Tapi paling tidak saya kan 25 tahun saya pelajari isi kitab suci ini. Ya, saya pelajari. Ya. Makanya saya ulang-ulangin, Yesua saja pun itu yang bikin mujizat yang luar biasa, mereka tidak percayai, apalagi saya ini. Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi, mereka tidak percaya kok. Ya. Terus zaman Yesua yang memperoleh kasih karunia, banyak gak? Sedikit. Ya. Sedikit loh, awalnya ribu-ribuan, lama-lama tinggal muridnya sendiri, saudara. Jadi saya begini, saya juga begitu juga. Ya. Mungkin nanti lama-kelamaan tinggal istri saya, kedua anak saya. Ya. Memang seperti itulah nubuatan di dalamnya. Ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak baca lengkap namanya Noah ini, sehingga mulai Kristen, kamilah yang memperoleh kasih karunia. Bohong, jangan percaya sama mereka. Mari engkau baca kitab suci dengan lengkap ini, pasti engkau selamatkan dirimu sendiri dan kepada keluargamu. Amin. Ya. Kalau engkau mau, yang saya sampaikan hari ini, mengharapkan namanya Kristen itu atau pendeta-pendeta tidak pernah akan kau selamat. Yakin betul-betul tidak pernah. Bukan saya menghakimi, ya. Makanya saya mengatakan itu supaya kalau ikut kau sampai tuntas, ya. Makanya dipengaruhi oleh namanya apa orang-orang Kristen ini. Orang Kristen sekarang itu, oh kita hidup karena kasih karunia, karena pengorbanan dengan darah Yesus itu apa cuma-cuma, betul, ya. Tapi baca lengkap di dalamnya, ya. Baca lengkap, jangan dipotong-potong. Kan ada bilang jangan sepotong-sepotong, itu kan kebiasaan mulutnya mereka kan. Oh dia karena sepotong-sepotong, padahal dia sendiri pun dia tidak pernah baca, ya.
Saya berulang-ulang, saya tuh baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Saya ini kan sudah 218 kali. Coba, 218 kali loh saudara. Tahun ini saja pun saya sudah sekali lagi. Sudah sekali. Ini Januari saya sudah mau masuk 2 kali lagi. Sekarang kedua kalinya, saya sudah masuk hakim-hakim. Coba deh. Ya. Kenapa seperti itu? Karena saya peroleh namanya kasih karunia. Orang memperoleh kasih karunia, dia suka sekali untuk membaca kitab suci. Yakin itu, ya. Dia suka sekali, ya. Karena dari situlah dia memiliki pengetahuan akan kebenaran. Jadi kebenaran itu apa? Dengan dia pelajari kitab suci ini secara kontinu, dia tahu. Amin. Ya. Itulah orang-orang yang ciri-cirinya orang memperoleh kasih karunia. Bukan orang-orang yang membangkang seperti namanya Kristen ini. Ya, jadi saya sebut mereka bukan oknum, ini Kristen, Kristen ini, ya. Saya berani tanggung jawab, ya. Sekalipun saya mau dibunuh, mau dipenjara, saya tetap akan sampaikan. Untuk apa? Ya untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, ya. Karena dipengaruhi namanya orang-orang Kristen. Coba kalau kita baca, ya. Makanya saya bilang itu Injil Yohanan ini Injil Yohanan pasal pertama ini yang mematikan mematikan sehingga orang Kristen itu ada Tuhannya 3 gitu kan. Kalau kita lihat namanya Injil Yohanan ini, coba Injil Yohanan pasal pertama ayatnya 17 itu. Ya, ini senjatanya mereka ini. Mereka baca di situ tidak baca lengkap semuanya. Ya, ada 2 aja di situ tidak baca lengkap di Injil sana itu. Coba satu orang namanya Yohanan pasal pertama ayatnya 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Mose, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMasiah. Jadi inilah dipisahkan di situ. Makanya buntut-buntutnya nanti kitab Taurat itu sudah dibuang saudara. Itulah mereka, kita peroleh kasih karunia, bukan kita melakukan hukum Taurat, karena engkau tidak pernah membaca lengkap kitab suci ini. Amin. Amin. Engkau tidak baca lengkap. Makanya saya bilang ini penulis namanya Yohanan palsu ini. Ya. Jadi Yohanan KW ini nama. Kenapa saya bilang KW? Kalau kau baca namanya ayat 18 di bawah, ayatnya 18 tadi, Yohanan pasal pertama ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ini kan penipu kan? Ya. Tidak ada satu orang pun namanya melihat Tuhan. Ya. Akhirnya kalau ditanya orang, Tuhan kita nggak bisa lihat. Karena engkau tidak pernah membaca kitab suci. Saya tanya ini kan, ya, di depan saya ini yang sudah baca kitab suci ini. Ada orang nggak yang lihat Tuhan langsung? Ada. Ada nggak orang yang bicara langsung dengan Tuhan? Ada. Seperti manusia? Ada nggak? Ada. Siapa namanya? Abraham katanya. Ini orang-orang yang baca kitab suci. Siapa lagi? Ada Mika. Ada Yesaya. Ya. Jadi mereka lihat Tuhan. Coba kan, kalau di sana tadi dia pisahkan Taurat itu kepada Mose, kasih karunia itu diberikan kepada apa? Yeshua HaMasiah. Jadi di situ dia bedakan. Makanya disitulah timbul yang namanya Tritunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. Nanti kalau ditanya apa hakikatnya, makanya nganga-nganga pendeta goblok itu, pekok. Ya, coba kan? Ya, saya bilang goblok, pekok itu, saya kasih tahu baca kitab suci ini dengan benar baik. Ya. Jadi kebanyakan namanya orang-orang pendeta ini, pendeta-pendeta pekok ini, bodoh ini. Karena itu tadi dia dapat gelar, dia tantumkan gelarnya, sudah. Dia tahu juga yang di depannya ini kan tidak pernah membaca kitab suci. Coba kalau sama saya, debat debat langsung pendeta. Jangankan lo STH, cari doktormu, profesormu, bawa kitab yang sama. Kalau nggak nganga-nganga lo, coba kan? Jadi kelihatannya di situ. Apalagi kalau dia baca Roma 1 ayat 5. Ini senjatanya mereka ya. Tidak baca lengkap semuanya. Ya tak? Akhirnya apa? Banyak orang terseret di sini. Karena kita memperoleh kasih karunia dengan darah Yesus katanya. Kita memperoleh kasih karunia. Baca lengkap, bro. Gitu? Jadi orang-orang yang memiliki kasih karunia itu bukan orang-orang sembarangan. Amin. Amin. Ya?
Coba baca namanya Roma 1 ayat 5. Perhatikan di sini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Coba kami memperoleh kasih karunia dengan jabatan apa? Rasul memimpin semua orang taat kepada namanya siapa? Yesus, Yahweh. Itulah yang tidak diperhatikan, saudara. Jadi sembarangan ada orang Kristen itu mengganti-ganti nama orang. Makanya sama Kristen itu penjahat. Ya, penjahat, saudara. Bayangkan aja Injil dirubah semua. Ya, namanya Yahweh Shua tadi jadi Yesus. Termasuk namanya murid-muridnya itu dirubah namanya. Coba kan Matitias jadi Matius atau Mateo. Ya, Yohanan jadi Yohanes. Dulu namanya Yahya. Ini kan penjahat-penjahat ini, saudara. Gitu? Apakah orang-orang memiliki kasih karunia seperti itu? Ya? Karena mereka baca sepotong. Mereka tidak berani namanya baca tadi Roma 1 ayat 5. Kami memperoleh kasih karunia dan jabatan rasul memimpin semua orang supaya taat kepada namanya. Siapa yang datang di bumi ini? Yang datang di bumi itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Ada pasalnya, ada ayatnya. Sudah dinubuatkan. Ya, sudah dicatat oleh Mose maupun namanya nabi-nabi. Amin. Ya. Tidak pemahaman orang Kristen. Tuhannya 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Satu hakikat, 3 pribadi, 1 hakikat. Memang pernah dia lihat pribadi-pribadi itu? Ya. Itu kan tafsiran-tafsir. Makanya saya mengatakan itu Yohanan pasal pertama. Ini sudah ngawur ini. Ini bukan Yohanan yang dari Roma. Bukan Yohanan asli. Karena tidak ada juga pun di sana bahasa aslinya kan sudah tidak ada. Ini kan sudah diganti semua. Nama-nama orang jadi nama-nama Yunani semua, bagaimana coba? Ya. Coba kan? Katanya ini bahasa Yunani. Sedangkan di Greek sana kan tidak ada kata Ye. Dia kasih nama dia Yesus. Gimana sih otaknya? Gimana sih otaknya? Katanya di Greek sana kan atau Yunani itu sana kan tidak ada kata Ye. Kenapa dia bernamanya Yesus? Coba kan, ini kan ngawur kitab suci. Masa bilang ini tadi Yohanan, Injil Yohanan pasal pertama ayat 17 ini sampai 18 ketahuan ini orang dia nggak ngerti isi kitab suci. Jadi penulis namanya Injil ini dia tidak ngerti kitab suci. Itu tadi kan sudah dimuat. Karena dari zaman Yohanan nanti akan diserong. Jadi itulah penyerong tadi itu atau 8 ayat 8 sana kan penulis palsu nanti akan ada gitu loh. Itu yang terjadi zaman-zaman ini ada agama Kristen yang sudah ngawur ini gitu aja kan. Saya bilang Kristen itu ngawur ya. Saya berani ya. Sekian orang nggak berani. Kenapa mereka tidak berani? Karena tidak pernah membaca kitab suci ini dengan benar baik ya. Makanya saya mengatakan saya tahun ini pun saja udah mau 2 kali. Kedua kalinya saya sudah dihakim-hakim lagi. Coba deh, ayo kita mau debat. Bahwa profesor mau berhadapan langsung sama saya, itu mulutnya akan nganga-nganga bisa mati di tempat nanti dia, ya know? Yakin itu, ya. Lu mau apa salah denin? Ya, saya berulang-ulang kali salah denin apapun, mau ilmu sekuler kayak salah denin, ilmu rohani apalagi. Fisik juga. Ayo deh. Mau pakai fisik lah. Ya, loh, lihat kan baca namanya Rasul Saul itu kan jangan ajar masalah fisik loh ya. Kalau saya nggak bertobatin kalian saya lipat habis itu. Saya bunuh kalian kan gitu kan. Hanya saya bertobat gitu kan. Saya ini sekarang sudah bertobat. Jangan sekali-sekali melawan biarpun umur 70 tahun ini pun masih fisikku masih kuat ya. Luar biasa kuatnya. Karena apa? Karena saya peroleh namanya kasih karunia. Amin. Yang senjatanya lagi ini memang benar-benar luar biasa. Ini Kristen ini kalau memang tidak baca lengkap kitab suci ini, tidak dibaca lengkap, kita baca Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Ini senjatanya mereka ini, makanya Roma di ujuk-ujuk ini itu yang benar. Oh, darah Yesus. Kita sudah ditebus dosa kita dengan darah Yesus katanya. Hiduplah kita. Bacalah, bro.
Kau tidak pernah akan hidup itu. Selama kau tidak kembali kepada hukum-hukum perintah Tuhan, lo tidak akan hidup. Mati ya mati. Beneran itu. Baca namanya Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yeshua HaMashiach. Inilah yang tidak dibaca lengkap. Dibaca yang paling fatal yang saya bilang tadi kan. Oh, itu Taurat sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak relevan lagi. Tapi kalau kita baca lengkap di bawah ayatnya 31 tadi, berbeda lagi di situ, ya. Jadi Taurat itu kita lihat perkataannya ini Rasul Saul. Makanya saya bilang suratnya Rasul Saul ini sudah diperkosa, namanya 80% sudah perkosa, ya. Yang benar itu ada mungkin 20% lah, ya. Ini tadi kan sudah dirubuatkan, akan diserong nanti. Dia akan diserong, namanya apa, kitab Taurat ini dari Yohanan itu katanya benar diserong terus ini. Yang paling parah kan ini kan orang Kristen ini. Coba baca tadi yang saya sebutkan, ya. Ayat 31 di bawahnya itu Roma 3. Demikian kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Coba kan, apakah kami ini membatalkan? Kami meneguhkan dan mengokohkan ini perkataan. Makanya saya mengatakan surat Rasul Saul kadang-kadang bertabrakan satu sama lain. Karena penulisnya sendiri pun ini bukan Rasul Saul. Saya tahu Rasul Saul itu seorang ahli. Ya, dia tidak mungkin akan bertabrakan satu sama lain. Gak mungkin. Ya, coba kan, gak mungkin. Ya. Kalau kita lihat kan antara Roma dengan Efesus ini kan suratnya Rasul Saul kan. Tadi kami mengokohkan, meneguhkan. Beda namanya Efesus 2 ayat 15. Cepat dibaca. Ya, dipertabrakan loh. Coba Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba kan dia bertabrakan satu sama lain. Nanti dia bertabrakan dengan Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Dia bertabrakan satu sama lain. Makanya penulis ini saya bilang, penulis ini namanya mengatasnamakan surat Rasul Saul. Sedangkan surat Rasul Saul yang asli atau rasul-rasul yang lain pasti sudah dibakar itu. Ya. Ya, mereka bangga sekali. Saya bangga dari orang Kristen. Bangga Kristenmu dosamu. Makanya supaya engkau tidak mati ini, penonton hari ini, marilah kau ambil keputusan, bacalah kitab suci dan Kejadian sampai Wahyu. Pasti engkau selamatkan dirimu dan keluargamu. Seperti namanya zaman Noah ini. Ya. Kalau tidak, nanti akan dihukum. Ya, ikuti khotbah ini sampai tuntas. Jangan dipotong-potong. Ya. Kita lihat lagi di sini Roma 6 ayatnya Roma 6 ayat 14 sampai 15. Kita lihat lagi di sini banyak sekali ya di dalam ini karena tidak dibaca lengkap ini kitab suci ini ya. Baca namanya Roma 6 ayatnya 14 sampai 15. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Coba kan? Ini kan kadang-kadang bertolak kan satu sama lain. Makanya kalau baca Roma, kalau ini surat yang paling ngawur ini penulis ini. Kalau kau baca Roma itu berapa pasal? Ya, 16 pasal itu. Jadi Roma itu 16 pasal ya. Galatia berapa pasal? Ya. Ya, ada apa? 6 pasal itu ya. Baca lengkap. Ya. Kalau kau tidak baca lengkap, belum bingung aja nih. Ini kan penulis ini orang goblok ini, ya. Ya, jadi orang-orang Indonesia ikut saja ini awalnya dari sana, bikin sedemikian rupa ini supaya orang bingung. Akhirnya apa, orang saking nggak ngerti tidak pernah lagi dibaca kitab sucinya. Akhirnya ngangato itu sudah. Ya. Diajarin ke sini ikut saja karena Pak Pendetanya doktor. Kalau sudah seperti itu, ya, ingat loh akan terjadi seperti zaman Noah. Ya, ingat baik-baik ya, akan terjadi nanti seperti zaman Noah. Ya. Saya berulang-ulang kali saya nasihatin keluarga-keluarga saya yang dekat, ya. Tapi mereka tidak peduli, ya. Karena mereka bilang, oh Kristen kami sudah menguasai dunia. Betul, sudah ada nubuatan sekarang di kita sudah bahwa iblis itu akan berkuasa seluruh dunia, ya.
Dia berkuasa, saudara. Ya. Sekarang dia berkuasa. Ya. Makanya saya mengatakan ikuti khotbah ini dari Adam itu sampai ke Noah itu 8 orang. Ya. Makanya dikasih warning sama kita juga. Dari Noah nanti sampai akhir dunia ini seperti itu zaman Noah dan zaman namanya Sodom dan Gomora. Dikasih warning juga. Coba saudara. Mereka bangga kami karena kami banyak katanya. Jadi di ukuran Kristen karena mereka banyak. Ya. Coba kalau dia baca kitab suci dengan benar, dengan baik sih. Makanya dosa itu bukan makin mengecil. Dosa itu makin menggunung-gunung. Ya. Ya. Apalagi zaman modern, zaman gila ini. Ya. Makanya saya mengatakan pendeta itu dia tidak pikirkan namanya kehidupan selanjutnya. Ya. Pendeta itu bagaimana dia nguras namanya isi kantongmu. Ini fakta. Pendeta mana yang tidak tergiur namanya perpuluhannya? Ya. Coba kan, kebenaran itu mereka tidak ngerti. Gitu? Mereka hanya ucapan dari mulut, kita bicara dengan kebenaran, kita bicara dengan kebenaran. Tapi dia melanggar namanya hukum Tuhan. Gitu? Kita bicara setiap minggu, dia bicara namanya kebenaran, kita bicara dengan kebenaran. Tapi dia langgar namanya hari Sabatnya. Coba deh saudara. Melanggar hari Sabat itu bukan namanya melanggar loh ya, apalagi memindahkan itu bukan dosa kecil saudara, itu dosa gunung-gunung loh saudara. Saya kasih tahu baik-baik ya. Siapapun engkau yang nonton hari ini, saya mau peringatkan engkau ya. Khotbah saya yang kemarin itu ya lumayan ada 100 lebih lah orang ya, namanya telanjang rohani itu ya. Masa sih 100 orang nggak ada 1-2 orang. Jadi target saya seperti itu ya. Misalnya dia penontonnya 30 orang, masa sih nggak ada 2 orang 3 orang ya. Saya yakin ada itu ya. Saya yakin ada yang konsisten itu ya. Saya yakin ada ya. Coba kan. Tapi juga pun ini kalau kau tidak mau juga ya sudah. Yang penting saya sampaikan firman Tuhan mengatakan sampaikan aja kepada mereka. Mereka mau dengar atau tidak dengar, sampaikan aja. You know? Sampaikan aja katanya. Ya saya sampaikan apa adanya. Ya, kita lihat kan. Misalnya orang-orang itu kasih karunia terus kita tidak berbuat apa-apa, dia omong kosong. Jadi orang yang memiliki kasih karunia memang dari lahir. Ya. Dari lahirnya itu, dari perut ibunya manusia ini. Makanya pada waktu namanya mereka lahir, mereka berbeda dengan manusia lain. Ya. Mereka tidak membangkang, tidak melawan. You know? Coba kan, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayatnya 14-15. 1 Korintus 15 ayat 14-15. Perhatikan di sini, bagaimana nama Rasul Saul bekerja keras. Tadi kan dia bilang kan, Roma 1 ayatnya 5 mengatakan kami memperoleh kasih karunia jabatan Rasul. Mengajak menuntun orang supaya taat kepada namanya. Kita lihat lagi di sini 1 Korintus 15 ayatnya 14-15. Tetapi andai kata Hamasiah tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Hamasiah. Padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 1 Korintus berapa? 15 ayat 14. 9-10 harusnya. Oh 9-10. Sorry banget. Maaf. 1 Korintus 15 ayatnya 9-10. Maaf. Salah. Karena aku adalah orang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Coba dia bekerja keras loh saudara. Dia bekerja keras untuk menyampaikan namanya supaya orang-orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Wah, dia berusaha sana kemari itu supaya manusia ini supaya kembali kepada perintahnya Tuhan. Ya. Kalau engkau mau baca lengkap kitab suci ini, ya. Di mana sih Rasul Saul itu mengajak untuk bacalah kitab suci lengkap. Ya. Makanya saya mengatakan supaya engkau tahu apa yang dilakukan Rasul Saul dengan rasul-rasul. Baca namanya kisah
Kisah para Rasul itu yang 28 ayat, baca lengkap, pasti engkau tahu di situ. Mereka tidak pernah ada, mereka bikin agama Kristen. Waduh, jangan lo agama Kristen. Agama Yahudi saja pun Tuhan marah sekali, apalagi bikin agama Kristen. Yang Kristen Yunani adalah musuhnya Tuhan. Ya. Makanya saya berulang-ulang kali, Yunani itu lambangnya namanya kambing apa? Berbulu kesat, penipu dia. Ya. Dialah yang merubah hukum dan undang-undang apa? Merubah hukum dan waktu, saudara. Ya. Kan yang merubah waktu ini kan siapa ini? Ya. Yang waktunya Tuhan dulu kan petang apa? Petang, sekarang tengah malam. Itu kan dibuat di Daniel sana gimana sih? Ya. Siapa yang merubah ini? Kan dari sana, dari Yunani ini. Ya. Makanya dia bilang, makanya coba kita lihat pengikut Kristen sekarang. Kami bangga jadi orang Kristen. Bangga dengan dosanya. Ya, saya tantang itu namanya Kristen. Ya. Betul, mereka miliaran orang. Apakah yang miliaran orang pernah membaca kitab suci? Enggak ini. Ini kan hanya pengikut, ada lagi yang cantumkan aja KTP-nya Kristen. Enggak tahu isinya. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak pernah mau pelajari. Ya. Kita lihat Rasul Saul itu. Bahwa Rasul Saul itu dipilih dari namanya kandungan ibunya. Kita baca namanya apanya Galatia 1 ayatnya 14-15. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Coba kan, dia dari rahimnya itu sudah peroleh kasih karunia. Saya lebih maju dari anak muda yang lain. Dia menguasai namanya Talmud. Dia menguasai namanya kitab Taurat, saudara. Ya, dia ahli. Ya. Bukan orang biasa. Dia dididik namanya Gamaliel. Ya. Ya. Pokoknya universitas terkenal itu namanya Gamaliel zaman itu, saudara. Ya. Sehingga dia luar biasa ini tadi namanya pengakuannya dia, saya memperoleh kasih karunia dari apa? Rahim sejak rahim. Sejak aku lahir. Atau dalam rahim ibunya itu sudah namanya memperoleh namanya kasih karunia. Makanya ciatkan akhir hidupnya. Dia siap mati karena kebenaran. Amin. Dia siap mati karena Taurat. Dihukum, dilempari batu, dia nggak peduli, pokoknya dia sampaikan supaya mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Coba kan, makanya sama ulang kali ini, pendengar bacalah namanya Kisah Pas 21 yang lengkap, supaya engkau tidak ditipu, supaya engkau sadar bahwa memang zaman Rasul tidak pernah namanya untuk bikin agama, apalagi namanya Tuhan Yesua. Yahweh itu sendiri tidak mungkin akan tolak perkataan sendiri. Aku datang bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Coba kan, tanpa engkau membaca kitab suci ini, mati taruhannya. Akan terjadi nanti seperti zaman Noah. Ingat ya, Noah itu orang benar, saudara. Coba dia pekerja ini kan bertahun-tahun, mungkin diledek-ledek, saudara, diketawain. Coba kan. Apakah saya dulu itu juga pun saya diketawain, dibilang saya itu sesat. Yang saya masih ingat betul-betul dulu ya, tahun 2000, jangan bergaul sama dia. Tara itu penyesat. Nanti kalau kamu bergaul sama mereka tuh anakmu tidak sekolah, katanya kita ini dihakimi. Akhirnya apa saya? Kemudian anak saya lulusan sekolah-sekolah terbaik itu, ITB, saudara. Masuk UTB itu nggak gampang, membalikan telapak tangan, saudara. Itu orang-orang jenius itu yang masuk di situ, saudara. Coba kan, apalagi masuk S2, saudara. Wah, persyaratannya berat itu. Coba persyaratannya ada, saudara. Kau masuk di situ. Paling yang diterima sekian orang, saudara. Dilihat nilainya, bahasa Inggrisnya, segala macam itu. Pokoknya persyaratannya. Dibuktikan kalau engkau bertahan itu. Akan dia bedakan dengan orang lain. Amin. Dari kesehatanku, luar biasa lagi. Saya umur 70 tahun.
Coba umur 70 tahun yang saya bilang pendeta-pendeta, mereka ngotot-ngotot berhadapan saya kalau mereka ngotot-ngotot, kalau mau pakai fisik, ya. Kalau mau pakai fisik, 70 tahun loh saya umurku ini, jangan main-main loh. Ya. Jangan ngadu-ngadu fisik namanya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena ada kasih karunia. Orang namanya memiliki kasih karunia, dia suka namanya pelajari isi kitab suci. Dan dia senang sekali apa namanya hukum-hukum Tuhan. Amin. Amin. Makanya dia akan sehat. Ya. Secara rohani dan jasmani. Amin. Ya. Ingat ya, Rasul Saul bilang, saya ini kan sudah memperoleh kasih karunia sejak lahirku. Jadi kita lihat juga ini, nama Rasul Saul ini kan, memang pada waktu dikejar-kejar orang karena dia tahu ini, wah ini pembelot-pembelot mau bikin agama baru lagi ini, mau menyaingi lagi ini namanya agama Yahudi ini, dihajar itu orang-orang. Itu kan tudingan-tudingan aja tanpa dia selidiki yang benar. Akhirnya dia kejar-kejar. Makanya dia mengaku bahwa dia ini dari didikan siapa? Gamaliel. Coba satu orang baca namanya Kisah Para 22 ayatnya 3. Kisah Para 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi dia ini bukan ahli namanya Talmud, dia ahli juga Taurat ini, saudara. Dia pegang dua-duanya, memang dia ini satu ini, saudara, gitu loh kan. Coba kan, dia ahli. Dia masih muda tapi dia ahli, ya. Makanya kita baca lagi di Filipi 3 ayatnya 6. Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba kan. Kalau namanya Taurat itu saya tidak bercacat. Ya. Benar, saudara. Ya. Dia kejar-kejar orang-orang itu. Ya. Karena mendengar, tidak menyelidiki yang benar. Apakah orang-orang ini bikin agama baru atau enggak? Padahal itu tuding. Ini namanya kelompok Kristen ini. Kristen ini kan Yunani lah. Kelompok sekte-sekte Kristen ini. Mereka tuding lagi kan dia ini adalah sekte-sekte Nasrani, saudara. Ya. Jadi itulah yang mereka pakai orang Kristen seolah-olah zaman Rasul-Rasul atau Tuhan Yesus. Memang diganti sih. Kalau Yesus mungkin dia bikin agama Kristen. Ya. Tapi kalau dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi turun menjadi anak manusia, dia tidak pernah bikin agama baru. Ya. Dia tetap mengatakan supaya kembali kepada hukumnya dia. Amin. Amin. Itu isi kitab sucinya begitu. Si Kristen ini kan nipu. Ya, akhirnya apa? Kita mau kasih pasal dengan ayat pun mereka tidak mau karena mereka banyak. Ya, banyak dong. Terus kami agama apa lagi nanti? Ya, coba kan? Ya, apalagi di negara ini kan disarankan dulu harus baptis dulu di situ. Coba kan? Ya, baru bisa kawin. Sekarang pemerintah kan mungkin beda agama kan tinggal ada tas-tasan sipil sana itu kan sudah ada disediakan pemerintah kan, gitu kan? Ya. Hanya di Indonesia pemaksaan. Jadi orang ini dia tidak ngerti apa-apa dari isi kitab suci deh. Kasih aja di KTP-nya namanya Kristen atau kasih segala. Itu yang terjadi di negara ini. Ya. Makanya saya bilang negara kita ini memang negara ini paling terbelakang. Ya. Gak mau belajar ilmu sekuler, gak mau belajar ilmu rohani yang benar. Namanya ambil saja ijazah palsu-palsu itu. Di rohani aja ilmu rohani gelar-gelar banyak sekali yang palsu. Apalagi sekuler. Nah, sekarang ada yang gawat-gawat namanya Jokowi. Saya bilang lihat saya ijazahnya Jokowi saja, saya lihat gambarnya beda. Tapi banyak orang yang miring otaknya, tidak perhatikan lagi ini gambarnya Jokowi itu bukan. Ya. Coba kenapa mereka bertahan itu? Pasti ada buntutnya. Kata Ibu Ana ada buntutnya. Mari kau belajar kitab suci benar baik, ya, supaya tidak terjadi seperti zaman Noah. Amin. Ya. Jadi jelas tadi ini masalah Taurat saya tidak cacat, ya. Saya ahlinya. Jadi ini manusia-manusia yang memperoleh kasih karunia itu bukan orang-orang biasa. Makanya saya peringatkan engkau, penonton hari ini, kalau engkau dari Kristen, bertobatlah hari ini. Kembalilah kepada hukumnya Tuhan. Kalau engkau kembali kepada hukumnya Tuhan,
pasti engkau selamatkan dirimu dan juga engkau selamatkan apa? Keluarga. Bukankah Noah tadi perintahkan Noah bikin kapal? Dia bikin kapal ini bukan 1-2 tahun, mungkin puluhan tahun bikin. Coba kan hanya 4 laki-laki, 4 perempuan. Ya, mungkin ini 4 perempuan sediakan makan tiap hari. Mungkin 3 anaknya mikul kayu, paha sini, paha sana, merakit kapal yang begitu besarnya itu. Bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Dikasih waktu manusia, tapi manusia tidak sadar. Begitu juga zaman kita sekarang ini. Kita ini sudah ada kitab suci ini, sudah dicetak ini, tinggal kita baca. Sekalipun ada yang miring-miring di dalamnya, kalau kita baca baru kita tahu, oh ini miring ini, nyerong ini, kan gitu. Kita tidak bisa namanya nelan begitu saja, mendengar orang Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Kita tidak telan bulat-bulat, Suci ini keempat penginjil ini, baru kita sadar di situ bahwa Tuhan kita lah yang jadi mana anak manusia yang sudah dinubuatkan oleh namanya, yang sudah dicatat oleh namanya Moses maupun kita para nabi. Amin. Nah, yang amin ini kan dia tahu isi kitab sucinya, tidak seperti yang di luar sana. Betul mereka banyak saudara, tapi kosong isi kepalanya. Yang paling gawat itu, yang saya rasa kasihan. Ini orang-orang yang punya ilmu sekuler, yang profesor ilmu sekuler itu, karena dia dapat itu kan belajar benar, terus dia pergi nganga-nganga depannya Pak Pendetanya yang orang tadi ini di depannya ini secara ilmu sekulernya bodoh gitu, terus dia pergi di situ minggu lagi dia nganga-nganga, kan kasihan yang begini-begini ini, Kalau orang biasa selepel Pak Pendetanya lain urusan, ini profesor sekuler saudara, doktor sekuler itu bukan sekedar mereka langsung gondol saudara. Ada penelitiannya, ada tesisnya, mereka pertahankan saudara, mereka bikin buku sehingga mereka peroleh namanya doktor namanya maupun namanya profesor saudara. Terus pergilah dia di mimbar itu, yang di mimbar orang goblok ini saudara, mungkin dia masuk ilmu sekuler kagak mampu, nggak ada duitnya, terus kedua juga udah bodoh, nggak nyambung otaknya. Pergilah di situ, akhirnya apa? Dia jadi penipu di situ, terus kita ngang-ngang. Saya mendengar Pak Pendeta itu haram. Oh enggak, enggak pernah kan saya mau aja mendengar-dengar, makanya kalau acara pergi aja deh, tinggalkan aja. Jadi ingat ya, saya peringatkan, yang dia selamatkan Tuhan itu orang-orang yang memiliki kasih karunia. Jadi dia memiliki karunia, dia akan teliti kitab suci. Dari teliti kitab suci itu, dia tahu yang datang di bumi adalah Yahweh, pasti dia selamat. Dia kembali kepada hukumnya Tuhan, pasti dia selamat. Amin. Yang dia selamatkan waktu datang di bumi juga yang dia selamat orang-orang yang patuh kepada apa? Taurat. Baca namanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ini sampai kuping-kupingnya orang mau penuh segala macam, sampai dia mau bosan. Pasti kalau orang yang tidak suka selamat biasanya kupingnya panas, Tapi kalau orang yang pengen selamat pasti dia renungkan yang saya sampaikan ini, Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba kan? Di situ agak dia tambah-tambahin sedikit, mengutus anaknya. Sebenarnya tibalah waktunya apa yang sudah dinubuatkan namanya Moses maupun kita para nabi datang di bumi menjadi anak manusia, menyelamatkan orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan. Amin. Sebenarnya begitu. Makanya saya mengatakan kitab namanya Kejadian Matitias sampai Wahyu ini sudah diserong. Itu 80% yang benar, yang 20% saudara kalau kita mau teliti. Kenapa saya bilang bisa nggak namanya Matitias sampai ke Wahyu itu 2 hari, bisa nggak? Bisa, bingung lagi loh. Coba kan, bisa nggak kalau kita baca namanya Matitias sampai Wahyu 2 hari, bisa nggak? Bisa nggak? Bingung semua orang-orang yang begini-gini dia geleng-geleng. Tapi kalau orang namanya memiliki kasih karunia pasti bisa. Kalau misalnya baca kitab dari jam 5 lah bangun sampai namanya jatuh 1 malam, 2 hari itu selesai, karena seperti saya ini memang tidak ada yang benar-benar baca kitab Sabtu itu berjam-jam. Kenapa saya bisa berjam-jam? Halo, kenapa?
Kenapa? Kasih karunia. Ya, supaya namanya menyelamatkan keluarga dan keluarganya. Ya. Karena dari situlah saya punya pengetahuan akan kebenaran. Dari situlah saya tahu bahwa suci ini tidak ada yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan kita supaya kita kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ya. Kalau engkau kembali kepada hukum Tuhan, engkau mencintai akan hukum, maka engkau akan jadi juga anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Ya? Kan dia bilang selain dia selamatkan, engkau juga dia jadikan engkau anak-anak yang nurut perintah orang tua. Coba kan, kalau seorang bapak pergi ke situ, terus lu tinggalkan, ini namanya pembangkangan. Ya? Saya bilang, Ina tolong itu mobil tolong dicuci. Ya? Malah bukan tempat cuci, malah pergi tempat lain, kira-kira pembangkangan nggak? Kalau orang anak yang menurut, maka dia ikuti perintah orang tuanya. Itulah namanya orang benar. Amin. Amin. Coba kan, kalau engkau menjadi benar apa katanya? Kalau engkau menjadi benar apa katanya? Patuhi perintah. Patuhi perintah dan ketetapan. Patuhi perintah Tuhan. Coba baca Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh, Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Coba kalau engkau menjadi benar, ikuti namanya perintah, pasti engkau menjadi benar. Makanya Rasul Saul itu ada anaknya bernama siapa? Anak angkatnya dia siapa namanya? Timotius. Nama Timoteus itu suruh anak-anaknya supaya tetap namanya mempelajari kitab suci. Amin. Ya. Jadi dia ajarkan anak angkatnya ini, saudara, bukan ongkang-ongkangan seperti orang Kristen ini. Oh, saya sudah ditebus Yesus, tebus dosa saya. Oh, dengan darah Yesus, katanya cuma-cuma. Kagak cuma-cuma. Selama kau kembali kepada hukumnya Tuhan, pasti engkau diselamatkan. Tapi kalau engkau membangkang, ikutin pengajaran pendeta-pendeta bodoh tolol itu, pasti kau mati. Benar aja. Ya? Kurang apa lagi Galatia 4 ayat 4 sampai 5 tadi? Kurang apa? Ya, coba kalau kita lihat namanya didikannya dia, ini anak namanya Timoteus. Timoteus itu ibunya orang Yahudi, sedangkan bapaknya Yunani. Tapi anak ini dari kecil itu sudah belajar namanya kitab suci. Coba satu orang, namanya 1 Timoteus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Timoteus 4 ayatnya 12 sampai 13. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan kasih karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Coba kita lihat anak ini. Anak ini juga pun dari kecil sudah memperoleh kasih karunia. Sehingga anak ini benar-benar itu dia namanya belajar kitab suci. Coba kan, sehingga dicatatlah di dalam buku ini gitu. Kalau kita lihat lagi namanya 2 Timotius 3 ayatnya 15 di sana. Bagaimana ini anak ini memang dari kecil dia ini anak ini. Coba baca namanya 2 Korintus 3 ayatnya 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yahshua HaMashiach. Coba kan. Jadi dia dari kecil sudah apa? Terbiasa apa? Apa? Membaca kitab suci. Membaca kitab suci. Dari situlah memiliki pengetahuan akan firman. Amin. Sehingga tidak ditipu-tipu ini, saudara. Makanya saya bilang pendeta itu, ya, 90-100% itu penipu semua, ya. Penipu, pembangkang. Tapi kalau perpuluhannya mereka rakus betul. Kalau uang-uangnya, persembahannya, cepat betul tangannya itu, saudara. Tapi dia tidak pernah mikirkan engkau, ya. Dia hanya mikirkan bagaimana apanya terpenuhi namanya isi perutnya. Ya, saya bilang memang dasarnya pendeta awal-awalnya ini mereka tuh secara ekonomi tidak punya, ya, dan memang orang-orang lemah namanya dalam ilmu-ilmu sekuler itu nggak tahu, orang-orang bodoh lah itu, ya. Jadi dia balas dendam.
Pada waktu di depannya orang-orang kaya, mulailah dari situ. Ya, kau berikan kekayaanmu. Coba kan, pasti itu masuk surga. Coba kan, kuras-kuras. Nanti kalau orang kaya yang mati, namanya gembala sidangnya sendiri yang datang, saudara. Kalau orang miskin, ya udah deh, itu apa majelis-majelisnya aja. Coba saudara, ya, ingat baik-baik saudara, yang menyelamatkan engkau apa? Pengetahuan akan firman. Firman saudara yang menyelamatkan, bukan kekayaanmu. Ya, ingat mengenai. Baca namanya Yesaya 33 di sana, yang menyelamatkan engkau, namanya apa? Pengetahuan akan kebenaran, saudara ya. Kita lihat lagi orang-orang yang memiliki kasih karunia. Jadi manusia-manusia yang memperoleh kasih karunia bukan orang-orang biasa. Bukan seperti Pak pendeta-pendeta itu, saudara. Oh, mereka bicara dengan Yesus katanya. Mereka bicara dengan Yesus. Saya bilang kalau kau bicara dengan Yesus, Yesus itu di sana apa? Udah penuh atau masih bisa ada orang, ya know? Malah sebaliknya dia bilang, mari kita kosongkan namanya neraka. Coba pendeta-pendeta itu berani lantang, saudara. Mari kita kosongkan neraka, kata. Padahal dia yang suruh memenuhi isi neraka itu, saudara. Ya, ikuti saja khotbah ini, yang jangan dipotong di tengah, saudara. Ya, jadi kita lihat orang-orang yang memiliki kasih, seperti Mose. Mose itu memiliki apa? Dia memiliki kasih karunia nggak? Ya. Mose? Ya. Iya. Nah, jadi dia memiliki kasih karunia. Mose itu manusia sembarangan nggak? Bukan. Coba satu orang. Keluaran 33 ayatnya 12 sampai 13. Lalu berkatalah Mose kepada Yahweh, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Baca selanjutnya di bawah, kau baca selanjutnya supaya kau tahu. Ternyata Mose ini beda dengan manusia yang lain, saudara. Kalau kau baca lengkap kitab suci, jadi orang-orang yang memiliki kasih karunia, orang-orang yang patuh kepada perintah Tuhan. Amin. Orang-orang seperti itu yang mereka kasih karunia, bukan orang Kristen ini pada umumnya yang belangsatan ini, saudara. Mereka suruh buang namanya hukum Taurat. Gimana sih? Hukum Taurat itu perintah dari Tuhan, dari mulutnya Tuhan itu. Ya. Beranilah saudara kedua batu suruh buang, kurang ajar betul. Coba saya bilang kalau Rocky Gerung itu bajingan itu. Coba kan, kalau kau baca lagi namanya di bilangan itu kan bajingan rakus ini minta daging makan tiap hari juga masih kurang lagi, bajingan. Ada kata bajingan loh dalam kitab suci loh, saudara. Ada orang bodoh pekok. Coba. Ternyata namanya Mose ini bukan manusia biasa. Kalau kau baca kitab suci dengan lengkap, jadi manusia-manusia yang memperoleh kasih karunia, bukan seperti namanya pendeta-pendeta belangsatan itu, gitu. Bukan, saudara. Jadi mereka tuh langkahlah manusia-manusia seperti langkah, gitu aja. Kita lihat nanti bilangan 12 ayatnya 3. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Mose ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada yang di atas muka bumi. Coba kan, ternyata namanya Mose itu sangat lembut hatinya, beda dengan manusia yang jadi dipilih dia ini ya, sebagai penyambung lidah tuh yang mencatat namanya Taurat ini, karena Taurat itu keluar dari mulutnya tuh Tuhan. Amin. Jadi kitab Taurat apalagi keisi kedua batu itu, ini namanya dari mulutnya tuh Tuhan ini, saudara. Ya, ini dari mulutnya Tuhan dicatat namanya Mose. Makanya Taurat itu disebut apa? Kebenaran dan keadilan, saudara. Inilah yang diincar orang Kristen supaya kita buang. Nah, kalau kita sudah buang ini, tunggu waktunya seperti zaman Noah. Amin. Coba kan, tunggu waktunya cepat atau lambat. Lenyapkan ini, saudara. Sekarang kita di depan mata kita sudah lihat
nubuatan-nubuatan, peringatan-peringatan di dalam sudah terjadi bencana demi bencana, malapetaka demi ini di depan kita, ya. Masih seger ingatan keluarga kita yang ada di Sumatera, ya. Keluarga kita, sebangsa kita, coba kan, ya. Mungkin ada yang tidak bisa diambil lagi jenazahnya. Namanya di depan mata kita sekarang ini ada bencana malapetaka yang luar biasa yang sudah diperintahkan yang sudah diberitakan ribuan tahun yang lalu, ya. Jadi ini penghujung, saudara, ya. Ini dikasih warning dulu. Ini belum puncaknya, ya. Jadi puncaknya nanti dia datang dengan segala kemuliaannya. Datang dari mana? Sebelah mana dia datang? Sebelah mana? Dia dari sebelah timur dengan segala kegemilangannya, ya. Jangan percaya sama pendeta ketemu Yesus, ngobrol sama Yesus katanya, ya. Giliran waktu corona dia nggak tanya Yesus, ya kan? Bisa nggak corona ini dilenyapkan di bumi ini? Nggak bertanya, kabur Pak pendetanya. Pada waktu corona tuh kabur, ya. Karena pendetanya sendiri mati dengan corona, gimana lagi? Coba kan? Dia awal-awalnya dulu dia bicara dengan Yesus langsung. Dia pulang pergi ke sorga. Kalau kau pergi ke sorga, kenapa lu mati tuh? Banyak orang mati zaman corona itu, ya. Bukankah kalau kau menantang namanya firman Tuhan, orang menantang firman Tuhan akan dia kasih apa? Corona, saudara, ya. Makanya ingat namanya Pesak itu jangan main-main, ya. Pesak itu jangan main-main loh, saudara, ya. Ya, jadi ternyata namanya apanya Mose ini sangat lembut hatinya. Tapi yang lembut hatinya ini pun juga dihukum juga dia nggak ini? Ya. Dihukum nggak? Dihukum karena masalah dosa berat atau dosa kecil. Di hadapan Tuhan dosa besar dan dosa kecil tetap juga namanya dosa. Kenapa? Kenapa si Mose itu tidak nyebrang sungai Yordan? Kenapa? Kesalahan apa? Teledor kata-kata. Karena teledor kata-katanya. Kalau kita tidak teliti kitab suci yang benar dengan mana sih ini, ya? Kenapa sih teledor kata-kata? Tapi kita baca dulu namanya Mazmur. Baru kita cari nanti di mana sih ini? Kenapa si Mose ini dia tidak nyebrang, ya? Makanya dibatas sudah sampai di sini deh. Lihat saja ini tanah perjanjian, tapi lo tidak nyebrang kalau kau berontak, ya? Karena melawan perintahku. Dia melawan di mana? Saya penasaran. Makanya saya baca kitab suci ini kan sudah 25 tahun baru saya ketemu, ya. Artinya sudah ketemu lah dari awal ini. Kenapa si Mose ini? Kita baca namanya Mazmur 106 ayatnya 32 sampai 33. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan. Saya teliti namanya kitab suci. Kenapa sih dia tidak masuk? Ternyata katanya karena teledor kata-katanya. Nah, teledor kata-katanya dia di mana? Coba Mazmur 106 ayatnya 32 sampai 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Mose kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Coba kan, kalau orang tidak baca di situ, tidak tahu kesalahan apa ini Mose ini. Sehingga bilang Mose, karena engkau dengan Harun kau membangkang, menolak perintahku, kamu tidak akan masuk. Ya? Loh, Harun itu tidak masuk, Miriam itu tidak masuk, termasuk juga Mose juga pun tidak karena teledor kata-kata. Makanya kalau kita teliti kitab suci, baru kita tahu, oh ternyata itu namanya Bilangan 20 ayat 10. Ya, coba kan, kalau kita baca sebelumnya di atas, ya, dari ayat 9 atau ayat 8 itu sampai ke 10 itu. Coba dari ayatnya 8 dulu lah, 8 sampai ke 10. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit-bukit itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Mose dan Aharon telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?"
Coba saya tanya, ini yang pembaca kitab. Di mana namanya teledor kata-katanya? Apakah tadi ini memukul bumi atau apa yang dimaksud tadi teledor kata-katanya? Yang teledor kata-katanya apa yang situ perhatikan apa? Dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Itulah yang teledor kata-katanya. Yang teledor kata, apakah kami ini yang keluarkan air dari masalah sepele nggak Ibu Ana? Ya. Kalau umumnya kita ini, itu kata-kata masalah sepele nggak? Ya. Karena dari kata-kata itu akhirnya dia tidak boleh nyebrang sungai Yordan. Jadi ingat baik-baik. Ini perkataan yang sepele saja namanya Mose ini, akhirnya dia sendiri pun tidak masuk, tidak nyebrang sungai Yordan. Yang namanya teledor tadi ini, hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami yang keluarkan air? Jadi kata kami inilah Tuhan marah. Jadi seolah-olah mereka yang sanggup keluarkan air dari bukan tuh, Tuhan itulah teledor kata sehingga Mose itu tidak boleh nyebrang sungai Yordan. Amin. Nah, perhatikan ini. Ini Mose saja pun yang lembut hatinya saja. Dengan teledor kata-katanya saja tidak masuk tanah perjanjian. Apalagi lo yang belangsatan begitu tuh. Kristen pendeta-pendeta ini, Kristen ini suruh namanya tinggalkan hukum Tuhan. Kira-kira lu hidup atau mati? Ya? Coba kan. Ya? Mari kita lihat lagi orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Ya? Yang luar biasa. Kita lihat lagi di sini. Coba baca namanya 2 Samuel. Jangan Samuel sebelum Raja Daud ini. Mari kita baca, ada seorang perempuan. Saya kira dia juga pun dapat kasih karunia. Dia bisa selamatkan namanya keluarga ini. Siapa dia ini yang saya maksud? Ya? Namanya Rahab. Rahab ini seorang pelacur. Ya. Jadi Rahab ini seorang pelacur. Dia bisa menyelamatkan keluarganya. Mari kita lihat ini. Catatan dicatat di dalamnya. Yosua bin Nun pasal pertama ayatnya 11. Yosua bin Nun pasal 2 ayatnya 11. Yosua bin Nun pasal 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Coba kan? Ya? Jadi dia mengakui bahwa Tuhanmu itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, saudara. Padahal ini ada tulisan di mana? Di Taurat di mana? Namanya Ulangan apa? Ulangan 4 ayatnya 39. Coba satu orang. Ya. Lanjut ke 40-nya. Perhatikan ini kata-katanya tadi ini dia peroleh kasih karunia. Pelacur loh ini. Tapi dia bisa menyelamatkan dirinya dengan keluarganya. Coba kita baca. Ini yang dia ucapkan tadi dicatat di mana ini? Ternyata dicatat namanya di Ulangan 4 ayat 39 sampai 40. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapannya dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. Coba kan akhirnya tadi dengan ucapan tadi, Tuhanmu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Akhirnya namanya Rahab selamatkan keluarganya enggak? Halo? Selamatkan enggak? Baca namanya Yosua bin Nun pasal 6 ayatnya 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Yahweh untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Coba apa yang dicatat di dalam kitab Taurat akhirnya apa? Dia selamatkan keluarganya enggak? Dia selamatkan keluarga, akhirnya tempatnya dihancurkan, tinggal dia Rahab dengan keluarga diselamatkan semua dengan kata-katanya itu. Maka saya bilang Taurat itu segala, jangan bermain-main. Coba kan? Makanya kita lihat lagi siapa raja besar yang paling disayangin Tuhan. Raja siapa? Daud. Raja Daud, saudara. Kenapa disayangin Tuhan? Karena dia peroleh kasih karunia dan sangat mencintai namanya hukum Taurat. Coba kata 2 Samuel 8 ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Coba kan?
Dialah sekarang, karena namanya zaman Raja Saul itu kan sudah deh nggak karu-karuan. Akhirnya pada zamannya dia mengajak semua Israel itu supaya kembali kepada namanya apa? Keadilan, kebenaran. Yang dimaksud keadilan kebenaran itu adalah namanya hukum Taurat, saudara. Makanya dia seorang pemazmur yang disenangin di Israel. Dialah pemazmur yang disenangin Israel. Coba baca namanya 2 Samuel 23 ayatnya 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud ben Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Tuhan Yakob, pemazmur yang disenangi di Israel. Pemazmur yang disenangi di Israel. Siapa pemazmur yang senang? Dia adalah Raja Daud ini. Makanya pemazmur kebanyakan Raja Daud, saudara. Ya, kebanyakan dia, gitu kan? Kita lihat lagi mazmurnya yang paling luar biasa, ya, paling disenangin orang. Kita lihat mazmurnya 19 ayat 7 sampai ke 11. Ya. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat, menyukakan hati, perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Yahweh itu benar adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Coba kan saudara, orang yang kembali kepada hukum Tuhan tadi dia mendapat upah yang besar. Upah yang besar apa? Yang dimaksud keselamatan. Dialah pemazmur yang disenangi Israel. Siapa dia? Dia adalah Raja kebenaran. Raja Daud menurunkan manusia menjadi anak manusia di bumi. Ya. Dialah namanya Raja Daud ini. Amin. Ya. Ya. Coba bayangkan saja saudara. Ya. Kalau kita baca lagi, memang di Mazmur 119 di sana memang tidak ditulis, tapi saya yakin dan percaya bahwa Mazmur 119 itu dia adalah Raja Daud. Kita lihat tulisannya di situ, ya. Mazmur 119 ayatnya 92 sampai 93. Perhatikan ini, orang-orang yang memiliki kasih karunia ini, ya. Jadi orang-orang memiliki, bukan orang belangsatan. Orang yang luar biasa, bukan seperti pendeta-pendeta di Indonesia ini, atau bukan yang agama dari Yunani ini. Dia tidak pernah memperoleh kasih karunia. Ya. Dia adalah pembangkang, penentang namanya kitab Taurat ini. Baca namanya Mazmur 19 ayat 92 sampai 93. Sekiranya Torahmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Coba saudara, kalau tidak jadi kegemaranku ini, Tauratmu ini, sudah saya binasa saudara. Ya. Coba siapa ini? Tidak lain tidak bukan namanya Raja Daud ini, Raja benar. Ya. Luar biasa sampai saat ini pun. Ya. Ya. Dialah ada Raja satu-satunya yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Dia tidak membangkang. Ya. Melawan Goliat yang begitu besarnya itu saudara. Yang tingginya mau 3 meter, dengan dia masih kamera-kamera masih kecil, dia lawan saudara. Kenapa dia berani? Karena ada janji di dalam. Dia tahu bahwa bukan dia yang perang, tapi Yahweh yang perang. Maka dia bilang, aku datang, engkau datang dengan lembing, dengan tombak, tapi aku datang dengan apa? Dengan apa? Dengan nama Yahweh, dengan gagah perkasanya. Coba kau baca namanya 1 Samuel 17 ayat 45. Ya. Coba dengan gagah perkasanya ini satu ini, ya. Masih kecil-kecil begitu. Ya. Coba. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Coba aku datang, anak kecil saudara. Ya, makanya saya mengatakan ini, benar saya bukan nabi, ya, tapi paling tidak saya juga pun keturunan raja juga. Nah raja-raja ini kan turunan nenek moyang, kan kalau pemberani semua nih, yang nenteng-nenteng kepala orang. Nah, nenek moyang saya di Sumba sana ini saudara, rumah adat kita dulu taruh itu namanya rahang-rahang orang, rambut orang, namanya kepala-kepala orang itu dibawa saudara. Saya suka bawa, makanya waktu saya kecil itu kalau ada perang antara desa, saya yang di depan. Biarpun saya kecil, saya berani. Karena bagi saya dulu, kalau mati di arena, tawuran begitu, anggap namanya jantan, laki-laki namanya.
Makanya saya bilang jangan nantang saya ini masalah fisik, gitu. Jangan aja menantang secara fisik, saudara ya. Kalau sekarang itu ya mungkin 50% lah hilang gitu. Coba kalau dulu belum saya mengenal kitab suci itu ada yang berani nantang gitu, babak belur aja. Saya dulu itu kan saya bilang manusia itu kan cepat juga mati juga, gitu kan. Apalagi kalau mana benar itu, wah, nggak lari, ya. Jadi saya pun bukan menyamakan diri ya dengan nama Raja Daud ini ya. Tapi paling tidak ya seperti Raja Daud lah. Kecil saya berani memang. Kalau di Sumbar kan ada namanya tanding bebas, namanya pukul nama di arena itu sampai mau mati di arena pun nggak ada hukum, saudara. Kita orang Sumbar sudah dilatih, ya. Nenek moyang kita itu, saudara ya. Ada tameng-tamengnya masih disimpan sampai sekarang, tombak-tombaknya masih disimpan, pedang-pedangnya masih disimpan loh, saudara. Jadi di Sumbar itu orang-orang kita bunuh-bunuhan memang itu, saudara ya. Masih ada, masih disimpan sampai sekarang ini. Itulah Raja Daud, ya. Kita tahu di mana sih kalau kita baca kitab suci di dalam, baru kita tahu dicatat juga namanya Kisah Para Setuju ayatnya 46. Kisah Para Setuju ayatnya 46 di sana dicatat namanya Raja Daud ini dia memperoleh kasih karunia. Nah, jadi manusia-manusia yang seperti itu bukan manusia biasa yang seperti pendeta-pendeta belangsatan ini, ya, yang suruh-suruh tinggalkan hukum Taurat segala macam. Ya matilah kita ini, coba baca. Nama Kisah 7 ayatnya 46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Tuhan Yakub. Coba kan dia memperoleh kasih karunia sampai namanya supaya bangun namanya Bait Suci, tempatnya namanya kedua kalau batu ini, saudara. Coba dia memperoleh kasih karunia supaya bangun nanti Bait Suci ini, supaya kedua batu itu taruh di siapa yang bangun Bait Suci? Halo, siapa yang bangun? Salomo anaknya. Akhirnya dibangun Bait Suci ini begitu megahnya. Pada waktu selesai dibangun istananya maupun Bait Suci ini, datanglah namanya ratu dari siapa? Ratu sampai waktu lihat Ratu Seba sampai Ratu Seba ini sampai nganga-nganga, saudara. Ternyata Salomo baru separuh. Tidak semuanya yang saya dengar, ya. Coba pada waktu dia lihat istananya, dia lihat namanya Bait Sucinya dari emas semua, saudara. Ditaruhlah namanya kedua batu. Apa yang terjadi? Pada waktu namanya dibangun Bait Suci itu, ada nggak perjanjian namanya Salomo dengan Tuhan? Ada nggak? Salomo ada perjanjian begini. Sekarang engkau sudah bangun tempat Bait Suci ini, kedua batu ini. Ingat ya, jangan sampai namanya meninggalkan hukum Taurat. Jangan sampai engkau tidak mengenal aku lagi. Kalau sampai terjadi nanti kamu meninggalkan Taurat dan tidak mengenal aku lagi, makanya apa yang kamu bangun ini akan saya hancurkan. Dihancurkan nggak? Sekarang Bait Suci ada nggak zaman kita ini? Tidak ada. Coba kan. Bagaimana Raja Daud tadi dia memperoleh kasih karunia supaya bangun Bait Suci, taruhlah kedua batu ini. Nah, kedua batu ini sudah dihancurkan. Siapa yang menghancurkan Bait Suci? Siapa? Siapa? Romawi. Inilah aslinya namanya agama baru ini, saudara. Makanya saya mengatakan Romawi itu atau Roma itu, dia tangannya berlumuran darah. Dialah yang hancurkan namanya Bait Suci tadi, zaman namanya Kaisar Titus tadi, sampai namanya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Mereka bantai namanya orang-orang Yahudi di sana, saudara. Berapa juta orang? Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua, tangan siapa yang berlumuran darah? Tangannya dari Eropa, termasuk namanya Yunani, termasuk namanya Eropa sana Roma itu, mereka lah yang berlumuran darah, saudara. Sampai saat ini Bait Suci belum dibangun. Amin. Jadi orang-orang yang memiliki namanya kasih karunia itu bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang benar-benar taat akan perintah, sekalipun dengan namanya taruhan nyawa. Makanya saya bilang ikuti khotbah ini sampai tuntas. Jangan dipotong-potong. Mari kita lihat lagi zaman Daud ini. Siapa? Seorang perempuan janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu siapa? Orang Israel atau orang Kanaan?
Orang Kanaan. Ada teman-temannya dia nggak? Ada nggak? Diketawain. Coba kan. Akhirnya apa? Dia menyelamatkan diri dengan anaknya nggak? Kenapa dia bisa menyelamatkan diri dengan anaknya? Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan yang hidup. Amin. Inilah dia memperoleh namanya kasih karunia, saudara. Jadi sebelumnya namanya tadi ini perempuan ini, sebelum namanya ada kelaparan, dia perempuan ini perempuan benar. Dia bukan orang Israel, tapi dia bangsa namanya Kanaan. Coba baca satu orang. Baca dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya 7 sampai ke 24. Supaya lengkap kita lihat ini perempuan ini yang memperoleh kasih karunia ini, orang-orang benar ini bisa menyelamatkan dirinya dengan namanya keluarga anaknya. Coba baca yang lengkap dari ayat 7 sampai ke 24. Coba. Supaya itu sadar orang-orang, jangan ikutin ajaran pendeta, jangan ikutin ajaran Kristen ini yang ngawur ini. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Yahweh kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Yahweh memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Yahweh yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Tuhan, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Yahweh mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Tuhan dan firman Yahweh yang kau ucapkan itu adalah benar. Coba kan, ayat 24 masa firman yang kau katakan itu benar. Coba kan, kita jangan dengan kata-katanya tadi, demi Tuhanmu yang hidup, demi Tuhanmu yang hidup, tidak ada roti, hanya ada tepung, saudara. Akhirnya apa? Dia ikutin perintahnya namanya Elia, saudara. Bikinkan dulu untukku, baru untukmu. Akhirnya apa? Dia tidak melanggar, saudara. Dia tidak melanggar. Dia bikinkan dulu roti kecil kepada namanya Elia, baru untuknya. Akhirnya apa? Tepung dan minyak habis nggak? Tidak pernah habis. Kata-kata demi Tuhanmu yang hidup. Dia tahu loh bahwa Tuhan yang hidup itu bukan karang-karangan Mose. Itu perkataan Tuhan sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Coba satu orang baca namanya Bilangan 14 ayat 21. Loncat ke 28.
Baca namanya Bilangan 14 ayatnya 21 dan ayat 28. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat 28, diulang lagi di situ. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kukatakan Akhirnya apa? Demi Tuhanmu yang hidup, tidak ada roti, hanya ada tepung. Dia ikutin perintah apanya perintahnya Elia, saudara. Makanya pada waktu anaknya mati, dia tahu kok bahwa Tuhan yang dia sembah Abraham, Ishak dan hidup. Makanya anaknya akan hidup. Itu imannya dia. Makanya ayat 24 bawah mengatakan, firman yang engkau katakan itu adalah benar. Amin. Firman yang engkau katakan itu adalah benar. Coba lihat saudara. Coba. Akhirnya dia selamatkan dirinya sendiri, dia selamatin juga untuk keluarganya, saudara. Itulah orang-orang yang memiliki kasih karunia, bukan seperti orang Kristen. Kristen itu hanya bisa membangkang. Coba kan, makanya kita ini dikasih warning. Zaman Yesua itu zaman rasul-rasul, dikasih warning sama kita. Coba baca sekarang, Matitia 24 ayatnya 37 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Noah, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Noah masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Coba kan, dikasih warning loh ya, ingat baik-baik katanya. Seperti zaman Noah, berapa orang katanya, nanti akan terjadi. Sesudah aku ini sudah kembali, sesudah akhir zaman ini, dunia ini akan terjadi seperti zaman Noah. Luka 17 ayatnya 26 sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Noah, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Noah masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Coba saudara, dikasih warning lagi di sini lah saudara ya. Apakah dikasih warning ini dibaca pendeta-pendeta, tahu nggak? Tetap saja pendeta pendusta ini, pembunuh ini, terus dia bikin dosa. Pokoknya waktu kitab suci ini 400 tahun yang lalu, sekarang dosa di Indonesia bertumpuk-tumpuk saudara. Sekalipun orang sekarang melalui YouTube, melalui Facebook itu sudah ada, nama Yahweh itu sudah dimasukkan seluruh dunia, hari Sabat itu sudah gitu, tetap saja mereka mentulikan telinganya. Makanya saya peringatkan engkau, siapapun engkau yang mendengar hari ini, kalau engkau juga tidak sadar apa yang saya sampaikan ini, cepat atau lambat dunia ini akan habis. Maka akan terjadi seperti namanya zaman Noah dan zaman Sodom dan Amora. Ayat 4-9. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Noah, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Amora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Coba saudara, kita dikasih warning ini saudara ya. Kita kasih warning. Sekarang ya saya akan kasih. Entah lu mau terima, tidak terima, karena ini saya ulang-ulang terus ini.
apa yang dikatakan keempat penginjil ini, ya. Jadi keempat penginjil ini mereka catat dari mulutnya Tuhan Yahweh sendiri waktu dia jadi anak manusia di bumi ini, apa katanya, ya. Jadi ingat baik-baik ya, ini khotbah terakhir kan saya sampaikan hari ini. Mari engkau catat baik dan engkau renungkan baik-baik apa yang saya sampaikan hari ini, ya. Baca namanya Matitia. Ini saya ulang-ulang terus. Baca Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Saya sorga. Saya peringatkan engkau hari ini, hei Kristen, ya. Kalau engkau tidak kembali kepada hukumnya Tuhan, kalau engkau tetap menulikan telingamu, apa yang kau sudah dengar tadi, Matitia 5 ayat 17 sampai 20 mengatakan kalau kamu tidak lebih benar daripada mereka-mereka ini, pasti kamu tidak akan masuk dalam kerajaan. Ya. Jadi tegak Tuhan kita itu tidak peletat-peletut, ya kan? Kamu tidak lebih benar, siapa yang meniadakan satu titik satu iota, gak masuk aja katanya, pasti namanya ada di neraka, saudara, ya. Coba sekarang lu mau ikut mana? Pak pendetamu atau namanya isi kitab sucinya tadi yang dicatat? Ini dicatat loh keempat penginjil ini. Ini keluar dari mulutnya Tuhan Yesus ini, ya. Kita lihat lagi Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Kita lihat lagi, diulang lagi di sini, ya. Coba. Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yeshua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yeshua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yeshua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yeshua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yeshua memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Halo, bukan sekedar namanya lu udah perintahmu. Biar kau sempurna, jualah namanya harta, bagi-bagi. Makanya perlu sekali kita berdekonia, saudara. Ya dong? Perlu namanya lu berdekonia. Ya? Kalau ada sesamamu, lu lihat, yang mungkin tidak punya makan, lu kasih makan. Dia tidak punya pakaian, lu berikan pakaian. Ya? Nah, itulah orang-orang benar. Ya dong? Orang-orang benar itu akan suka namanya perintah-perintah Tuhan. Ini perintah namanya. Ya? Supaya engkau sempurna, jualah. Ini kepada orang kaya, ya? Jangan engkau makan sendirilah. Kalau ada tetanggamu yang sakit atau yang lapar, kasihlah makan. Makanya perlu sekali kita berdekonia. Kalau Pak Pendeta otaknya nggak sampai di situ, perpuluhannya 1 juta, dia ambil 900, dia 100.000 dia bagi-bagikan sekian orang, saudara. Ya, kebalik-balik. Pak Pendetanya gendut perutnya, jemaatnya kurus-kurus. Coba kan, babak belur. Coba kan. Ya, apakah itu benar? Makanya saya mengatakan itu mereka putar balikan. Taurat tidak berlaku lagi. Tapi namanya perpuluhannya mereka cepat betul-betul tangannya. Mereka lahap. Ya. Coba kan. Makanya hati-hatilah itu namanya. Serigala-serigala itu mereka buas. Coba kan. Ya, kalau bicara namanya Taurat mereka marah-marah. Coba kan. Nanti saya ini orang kurang waras. Kalau saya kurang waras, pasal berapa, ayat berapa? Kau tanggapin juga,
pasal ini dan ayat ini supaya imbang. Jadi ingat baik-baik tadi kan, ini namanya kedua loh batu ini. Tadi yang desa sesama manusia itu kan loh batu namanya kedua. Makanya kalau kau baca namanya Keluaran 20 di sana ayat 12 sampai 17 itu kan loh batu yang apa? Kedua saudara, ya. Jadi ayatnya namanya loh batu pertama itu Keluaran 20 ayat 1 sampai 11 sana itu loh batu yang pertama. Jadi kedua loh batu inilah yang diincar orang Kristen suruh buang. Maka mereka mengganti namanya hari Sabat, hari Minggu. Kan ini kan dosa yang dosanya luar biasa, yang Tuhan betul-betul muak, ya. Makanya khotbah saya kemarin itu banyak orang yang telanjang rohani. Karena mereka telanjang rohani, akhirnya banyak orang yang mati karena malapetaka, penyakit. Ada orang penyakit mondar mandir ke rumah sakit, ya. Karena sudah tidak ada lagi pelindung bagi mereka. Kenapa mereka tidak ada pelindungnya? Karena pendeta-pendetanya ini yang bikin ulah, Kristen-Kristennya ini bikin ulah, suruh tinggalkan namanya Taurat ini. Terus kalau tinggal dengan Taurat pakai apa? Karena di dalamnya tidak ada ajaran baru manapun, ya. Ini tadi kan ajaran Taurat, ya. Matitia 22 ayatnya 24 sampai 30. Ya, ini diulang-ulang loh saudara ya. Ini Matitia 22 ayat 24 sampai 30. Guru, Mose mengatakan bahwa jika seorang mati dengan 34 sampai 40 ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yeshua telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah?" Jawab Yeshua kepadanya, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu. Kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Coba kan, makanya saya mengatakan jantungnya namanya kitab suci ini ada namanya Keluaran 20. Keluaran 20 itu akan dua loh batu. Loh batu pertama itu ayat 1 sampai ke namanya 12, ya. Coba kan? 13 sampai namanya 17 itu namanya loh batu yang kedua. Keluaran 20 itu ayat batu pertama itu ayat pertama sampai ke 11 itu batu pertama. Batu yang kedua itu yang dimaksud tadi yang Matitia 22 tadi, batu yang kedua itu 12 sampai ke 17. Ya. Nah, inilah yang diincar Kristen suruh buang. Coba kan? Makanya sekarang berganti semua, namanya hari Sabat dia jadi Minggu, ya. Pondok Daun jadi Natal, Pesak jadi namanya Jumat Agung. Mereka ganti saudara. Kalau sudah seperti ini, akhirnya apa? Telanjang rohani. Kalau sudah telanjang rohani, akhirnya apa? Orang nggak langsung mati. Ya? Orang nggak langsung mati loh sekarang ini. Kebanyakan sekian persen manusia itu mondar mandir rumah sakit, habis hartanya. Ya? Makanya coba kalau baca di Iyob tanah, coba deh kutak-kutik namanya tubuhnya, akan dia korbankan semua nanti katanya. Tapi Iyob tidak mau deh, dengan dia tahu kok Tuhannya, ya dia nggak mau, gitu loh. Itu karena Iyob itu orang benar, ya. Beda dengan sekarang ajaran-ajaran pendetanya, akhirnya apa? Ini jemaahnya saja pun matinya pelan, saudara. Sudah habis duitnya di rumah sakit, mati orangnya. Habis mati, dia datang juga pendetanya minta terima lagi persembahannya. Ini kan ngaco betul ini agama ini. Kan ngaco betul. Dan tidak pernah ada yang keluarkan yang seperti yang saya sampaikan ini, tidak pernah ada. Kenapa orang tidak berani? Karena mereka tidak pernah tahu apa isi kitab suci ini. Ya? Coba kita lihat lagi. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yeshua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah dia seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia."
memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Kalau Yeshua. engkau tidak mengerti juga yang saya sampaikan hari ini, tetap saja lu bandel, ikutin ajaran Pak Pendetamu, ikutin namanya ajaran Kristen ini. Saya tidak tahu loh saudara ya, cepat atau lambat akan dihukum bumi ini. Ya. Kalau engkau tidak mengerti juga yang saya sampaikan tadi, saya ulang lagi. Ya. Kalau engkau juga tidak mengerti juga, tetap engkau bandel apa yang saya sampaikan ini, tetap saja lu ikutin Pak Pendetamu tadi, Taurat yang tidak berlaku, cepat atau lambat akan dihukum bumi ini. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Ini yang saya sampaikan, ini bukan karangan saya, ini isi kitab sucinya. Kalau engkau lakukan apa yang saya sampaikan dari Matitia, Markus, Luka ini, lu tidak akan masuk dalam neraka itu. Dia tidak akan menghukum engkau. Pasti engkau diselamatkan seperti zaman Noah maupun zaman Sodom dan Amora. Ya? Nah. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yeshua, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yeshua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Torah, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yeshua kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Pasti engkau selamat kalau engkau pelihara baik-baik namanya hukum Taurat itu. Kedua loh batu itu, pasti engkau selamat. Ini kata-kata ini dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Ya. Kalau hari ini yang saya sampaikan engkau tidak sadar juga, cepat atau lambat akan dihukum. Ya. Cepat atau lambat dihukum. Kita lihat lagi ini. Yohanes 8 ayatnya 37 sampai 44. Perhatikan ini, catat baik-baik. Makanya saya bilang itu namanya pendeta-pendeta itu pengikut iblis. Ya. Jadi Kristen ini namanya pengikut iblis ini, ya, yang mengajari orang yang menantang namanya isi kitab suci ini. Ya. Siapa yang berani yang saya sampaikan ini? Ya. Coba kan, kenapa diganti-ganti semua ini sekarang ini? Ya. Di dalamnya tidak ada perintah namanya hari Minggu ibadahnya. Makanya saya bilang hari Minggu itu namanya hari siluman namanya. Ya. Ada namanya perintahnya di dalam kitab suci, di dalam namanya Pondok Daun, tiba-tiba ada Natalnya yang tidak ada catatan di dalamnya, tanggal 12, tiba-tiba itu juga pun namanya hari raya siluman. Ada namanya catatan di dalam namanya Pesak di dalam, tiba-tiba dia nongol namanya Jumat Agung. Ini namanya juga hari raya siluman, kan begitu? Ya? Coba kita lihat sekarang namanya apa yang dicatat di dalam, namanya Yohanes. Ya, 8 ayatnya 37 sampai 44. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yeshua kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Tuhan. Kata Yeshua kepada mereka, jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi bapa segala dusta itu pendeta-pendeta itu. Ya? Mereka tidak tahu apa namanya kebenaran. Sering sekali dari mulutnya mereka, kita bicara dalam kebenaran, kita bicara dalam kebenarannya. Yesus sudah menebus dosa kita. Ada nggak tulisannya menebus dosa? Halo? Menghapus dengan menebus itu beda nggak?
menebus itu diambilkan, tapi kalau dihapus itu dibuang, dilenyapkan. Ini ajaran, ini kan ajaran orang-orang pekok. Coba kan, makanya di depannya juga banyak orang pekok juga, karena memang tidak pernah membaca kitab suci. Padahal kebanyakan yang di depannya Pak Pendeta itu kan secara ilmu sekuler orang jenius. Kok bisa-bisanya mereka pergi ke itu tadi, tidak pernah dibaca kitab suci ini. Mereka tidak tahu itu kebenaran. Kebenaran itu berasal dari mana? Berasal dari namanya Taurat. Kalau kau baca namanya Galatia 3 ayatnya 21, Galatia 3 ayat 21 dijelaskan di situ. Kalau demikian, bertentangankah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Coba kan, kebenaran itu berasal dengan namanya hukum Taurat. Amin. Kenapa dibilang itu kebenaran itu? Karena apa? Karena keluar dari mulutnya apa? Keluar dari mulutnya Tuhan. Coba baca Yesaya 45 ayat 23. Ini saya ulang-ulang terus ini supaya telingamu pasang baik-baik. Coba namanya Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bangsa. Terus sekarang ini bilang ini yang keluar dari mulut kebenaran. Terus bilang Pak Pendeta, tinggalkan hukum Taurat itu kira-kira nih bapaknya iblis nggak? Jadi pendeta itu bapaknya iblis. Jadi Kristen itu bapaknya iblis. Ya, karena mereka lah memaksa-maksa orang meninggalkan namanya hukum-hukum Tuhan. Amin. Ya. Ini sangat jelas loh. Yang keluar dari mulutku adalah namanya kebenaran. Ya. Makanya kalau kita baca lagi namanya Yesaya 51 ayatnya 4 di sana. Yesaya 51, ini diperingatkan kepada bangsa-bangsa ini. 51. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Kira-kira mau nggak ikutin Pak Pendeta, ikutin Kristen, suruh tinggalkan hukum Taurat? Pilih mana? Coba kan, ini nabi-nabi ini memperoleh kasih karunia nggak? Ya? Jadi nabi-nabi benar itu mereka ajarkan supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Mari engkau renungkan hari ini. Kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Kalau hari ini apa yang saya sampaikan itu sesuai yang saya catat di dalam, ya, pasti engkau akan diselamatkan Tuhan pada waktu namanya penghukumannya apa? Bumi ini. Amin. Tuhan berkati.